Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya, pertemuan yang seharusnya mendorong kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mendapatkan nikmat, sudah semestinya kita bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan. Seperti malam hari ini kita ngaji, ini adalah nikmat yang semestinya membuat kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita taufiknya, nikmat yang lebih baik jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Yang ini lebih baik dari dunia beserta isinya yang kita akan meninggalkannya. Maka hendaklah kita banyak bersyukur atas ini semuanya dan diiringi harap agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh kehidupannya adalah uswah yang adalah kita mengikutinya dan menaatinya. Semoga dengan kita mengikuti dan menaatinya, kelak kita bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan kita berharap kelak juga mendapatkan syafaatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan perihal hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hijrah yang pertama, kemudian juga yang kedua. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit detail bagaimana usaha orang-orang Quraisy untuk mengembalikan orang-orang beriman dari Habasyah. Dan setelah itu nanti kita akan mengambil pelajaran dari kisah hijrahnya orang-orang beriman dari Mekah menuju ke Habasyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik ketika mendapati saudara-saudara mereka, keluarga mereka yang mengikuti dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat hijrah yang aman untuk diri mereka, untuk agama mereka, maka mereka merasa berat, tidak terima. Bahasa kita adalah tidak terima, merasa berat mendapatkan orang-orang beriman ya dapat tempat yang aman untuk diri mereka dan agama mereka. Mereka tidak terima. Akhirnya mereka mengutus 2 orang yang sudah terkenal dalam komunikasinya, terkenal sebagai seorang juru runding, orang yang pintar, orang yang cerdas, yakni Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang keduanya ketika itu masih musyrik. Dan orang-orang Quraisy mengutus mereka menemui Raja Habasyah Najasyi dengan membawa banyak hadiah.
yang tentu hadiah yang sangat menyenangkan, menggiurkan. Bukan hanya untuk Najasyi tetapi juga untuk para Patrik yang ada di sekeliling daripada Raja Najasyi. Nah, setelah mereka mendatangi para Patrik atau mereka mendatangi para biarawan lah yang berada di sekeliling Raja Najasyi, tentu mereka tidak akan menemui mereka ketika berada di hadapan Najasyi. Mereka menemui mereka sebelum menemui Raja Najasyi. Mereka memberikan banyak sekali hadiah. Ya, mereka membawa banyak sekali hadiah untuk mereka dan mereka tentu senang. Barulah ketika itu dua orang ini datang menemui Najasyi. Datang menemui Najasyi, sedangkan para Patrik yang berada di sekeliling mereka pun membantu dua orang ini untuk menguatkan Raja Najasyi. Kedua orang ini mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, wahai Raja, telah berlindung di negeri Anda para pemuda yang bodoh. Mereka meninggalkan agama kaum mereka dan mereka juga tidak masuk ke dalam agama Anda. Mereka datang dengan membawa agama yang mereka buat-buat. Kami tidak mengenalinya, demikian juga tidak Anda. Dan kami orang-orang Quraisy telah mengutus kepada Anda orang-orang yang mulia dari kaum mereka, yakni mereka yang ngutus adalah orang tua mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka. Mereka mengutus dua orang dari kalangan mereka agar meminta kepada Anda agar Anda mengembalikan mereka kepada kaumnya. Agar Anda mengembalikan mereka kepada kaumnya. Maka para Patrik yang sebelumnya sudah disuap oleh Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka pun membenarkan, benar wahai Raja, sidqan ayyuhal malik, fa aslimhum ilaihima, serahkan saja mereka kepada keduanya, agar keduanya membawa kembali mereka kepada kaum mereka, membawa kembali mereka ke negeri mereka. Tetapi Raja Najasyi, Malik Al-Habasyah, dia berpendapat harus mendapatkan kejelasan dari kelompok yang lainnya. Tidak hanya sekedar mendengarkan dari satu kelompok, satu golongan, tapi juga dari kelompok dan golongan yang lainnya. Ini saja sudah menunjukkan betapa bijaksananya Raja Habasyah, Raja Najasyi. Dia tidak serta-merta mendengarkan informasi dari satu kelompok, dari satu golongan, sebelum mendengarkan informasi dari kelompok dan golongan yang lainnya. Maka akhirnya dia mengutus kepada kaum muslimin, mengutus utusannya untuk mendatangi kaum muslimin, memanggil mereka, kemudian mereka pun dihadirkan. Dan mereka sudah sepakat, apapun yang terjadi mereka harus berkata jujur apa adanya. Maka Raja Najasyi mengatakan, madzal din alladzi faraqtum fihi qaumakum. Ini agama apa yang kalian meninggalkan kaum kalian karena agama ini. Dan kalian tidak masuk walam tadkhulu bi fi dini wala dini ahadim min hadhil milal. Dan kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan juga Sabtu pun agama dari milah-milah yang sebelumnya sudah ada. Apa agama kalian itu? Apa agama ini? Yang kalian dengan agama ini meninggalkan kaum kalian, kalian tidak mengikuti agamaku dan juga agama yang sudah ada sebelumnya. Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia adalah juru bicara kaum muslimin ketika itu, dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami ini adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah, kami biasa menyembah patung dan makan bangkai. Wa na'til bil fawahis, dan kami melakukan kekejian.
Wa naqtaul arham, kami biasa memutus rahim, dan kami nasiul jiwar, kami biasa nyakiti tetangga, itu biasa. Yaqulu minna qawi ad-dhaif, orang yang kuat di antara kita biasa memangsa yang lemah, dan kita terus seperti itu. Sampai Allah mengutus di tengah-tengah kita seorang Rasul. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami mengenali dia, nasab dia. Dia nasabnya nasab orang baik, bukan nasab orang buruk. Kami mengenali kejujurannya. Kami sudah mengenali amanahnya. Kami juga mengenali kehormatannya. Iffah. Kemudian dia mengajak kita kepada Allah. Linuwahidahu wa na'buduhu, agar kita mengesahkan Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi minal hijarah, dan melepaskan diri dari apa yang kami sembah dan yang bapak-bapak kami sembah selain daripada bebatuan, berhala. Dan kami diperintahkan bisidqil hadits, untuk mengatakan, untuk senantiasa jujur dalam ucapan. Demikian juga kami diperintahkan untuk menunaikan amanah. Kami diperintahkan untuk menyambung rahim. Kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Demikian juga kami diajak untuk menahan diri dari pertumpahan darah. Kami dilarang untuk melakukan kekejian. Kami dilarang untuk mengatakan perkataan dusta. Kami dilarang makan harta anak yatim. Kami dilarang untuk menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Ya, kami diperintahkan untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan satu pun. Kami diperintahkan untuk sholat, zakat, puasa, dan beberapa perkara disebutkan oleh beliau. Fasodaqnahu, maka kami benarkan dia. Kami beriman kepadanya, dan kami mengikuti apa yang dia bawa dari agama Allah. Maka kami menyembah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kami haramkan apa yang Allah haramkan atas kita. Kami halalkan apa yang Allah halalkan atas kita. Ya. Tapi kemudian fa'ada alaina qaumuna. Tapi kemudian kaum kami memusuhi kami. Mereka menyiksa kami, fatanuna an dinina, dan mereka menguji kami, memfitnah kami dalam agama kami. Tujuannya liyaruduna ila ibadatil autan, agar kami kembali menyembah berhala, menyembah selain Allah Ta'ala, agar kami menghalalkan apa yang dulu kami halalkan dari yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Tatkala mereka menindas kami, mereka menzalimi kami, mereka mempersempit gerak kami, dan mereka menghalangi kami dari melaksanakan agama kami, kharajna ila biladika, kami keluar ke negeri Anda. Wakhtarnaka ala man siwaka, dan kami memilih Anda selain daripada Anda, dan kami ingin bertetangga dengan Anda, dan kami berharap kami tidak dizalimi ketika berada di sisi Anda, wahai Raja. Ini yang dikatakan, yang disebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum. Maka Najasyi berkata, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'. Apakah kamu punya sesuatu yang diajarkan dari Rabbmu itu, dari Allah? Maka Ja'far mengatakan iya. Najasyi berkata, coba bacakan kepada saya. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membacakan kandungan dari surat Maryam. Ya, maka ketika itulah Raja Najasyi pun menangis, dan demi Allah sampai air matanya membasahi jenggotnya. Demikian juga dengan para uskup yang berada di sekitar Raja Najasyi pun menangis, sampai mereka tidak tahan untuk meletakkan lembaran-lembaran kitab yang berada di tangan mereka ketika mereka mendengarkan bacaan daripada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Najasyi berkata kepada mereka, inna hadza walladzi ja'a bi Isa, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa, la yakhruja min mishkatin wahidah, bersumber dari satu pelita.
intaliqa, pulanglah kalian berdua. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma, demi Allah saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Nah, ketika itu hampir saja Amr bin Al-As dan temannya ya mau membantah, tapi tidak berani. Akhirnya keduanya pun keluar. Kemudian Amr bin Al-As berkata kepada sahabatnya Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah aku akan mendatangi mereka, akan mendatangi dia esok. Kemudian aku akan menuntaskan masalah ini. Maka Abdullah bin Rabi'ah mengatakan, jangan lakukan. Mereka ini masih saudara kita, walaupun mereka menyelisih kita. Tapi apa jawabannya Amr bin Al-As? Enggak, tetap besok saya akan menemui Raja Najasyi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka keesokan harinya menemui lagi. Amr bin Al-As mengatakan, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan aziman. Mereka mengatakan tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang besar. Ya, tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang besar, menuduh dengan tuduhan yang besar. Akhirnya Raja Najasyi pun mengutus utusannya untuk memanggil mereka kembali, menanyai mereka, yakni orang-orang beriman, tentang pendapat mereka tentang Isa Al-Masih. Akhirnya mereka kaget. Perasaannya kemarin sudah selesai, sudah tuntas, tapi kok ternyata belum tuntas. Tapi mereka sudah sepakat, pokoknya harus jujur. Apapun harus jujur. Maka ketika mereka pun menemui Najasyi bertanya kepada mereka, maka Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladzi ja'ana bihi nabiyuna. Kami mengatakan seperti yang Nabi kami sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Isa adalah Rasulullah, Isa adalah ruh Allah, dia adalah kalimat Allah yang Allah tetapkan, sampaikan kepada Maryam yang perawan suci. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi disampaikan apa adanya. Kenapa? Karena pada masa itu yang perlu kita ketahui bahwa agama Nasrani itu sudah banyak yang mengikuti pendapat bahwa Isa anak Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, Maha Tinggi dari ucapan mereka. Walaupun masih ada sedikit, ya masih ada yang berpendapat ketika itu bahwa Isa adalah Rasulullah. Tapi keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah ketika itu sudah menyebar. Apalagi ketika agama Nasrani ini menjadi agama resmi Romawi. Harus menerima keyakinan bahwa Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, Maha Tinggi dari ucapan mereka. Nah, makanya ini perkataan yang berat ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan dia adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah, dia adalah ruh Allah, ya. Kemudian kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada rahimnya Maryam, seorang perawan suci. Maka ketika dikatakan itu, akhirnya Najasyi mengambil tongkat, ya, kemudian dia membuat garis berada di tanah, kemudian dia mengatakan, demi Allah, apa yang dia katakan tentang Isa bin Maryam, ya, tidak jauh dari garis ini. Akhirnya para Patrik yang ada di sana pun mendengus. Ya, akhirnya Raja Najasyi mengatakan, walaupun kalian semuanya mendengus. Jadi perkataan ketegasan Raja Najasyi akhirnya menyebabkan ya semuanya ya tidak berani macam-macam. Maka kemudian Raja Najasyi berkata kepada kaum muslimin, pergilah kalian, fa antum syuyum bi ardi. Syuyum itu bahasa Habasah, artinya adalah aman. Ya, kalian aman. Kalian aman di sini. Man sabbakum gharam, siapa yang mencela kalian akan dihukum. Man sabbakum gharam, siapa yang mencela kalian akan dihukum. Man sabbakum gharam, siapa yang mencela kalian akan dihukum. Diucapkan 3 kali. Ya. Kemudian dia mengatakan, ma'habbu annali duburan min dhabin. Aku tidak senang, aku punya segunung emas. Wa anni
Ya, wa anni adzaitu rajulan minkum. Saya enggak punya segunung emas, tapi saya menyakiti seseorang dari kalian. Saya enggak senang. Saya enggak senang walaupun saya punya segunung emas, tapi saya menyakiti kalian, seorang dari kalian. Maka kemudian Raja Najasyi ini berkata kepada bawahannya, kembalikan kepada keduanya hadiah-hadiah yang dia bawa. Saya enggak butuh. Fa wallahi ma akhadallahu minni riswah hina radda alayya mulki. Demi Allah, Allah tidak mengambil dariku suap ketika Allah mengembalikan kerajaanku. Fa akhudhur riswah fi. Maka aku juga enggak mau ngambil riswah dalam masalah ini. Ya, para jamaah mungkin bisa dirujuk ya kisah bagaimana Raja Najasyi itu sampai akhirnya kembali ke singgasananya. Ya, kembali ke singgasananya. Jadi sebelumnya dia didolimi sampai akhirnya Allah Ta'ala kembalikan kekuasaannya. Ya, sampai akhirnya Allah kembalikan kekuasaannya kepada dia, kekuasaannya. Akhirnya dia tegas dalam masalah ini, tegas dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang ketika itu turut hijrah ya bersama dengan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan kisah ini kemudian mengatakan maka keduanya pun keluar dari hadapan Raja Najasyi dengan wajah yang kusam, ya, dan kami pun tinggal di sana dengan sebaik-baiknya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detail yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum bagaimana diskusi yang terjadi antara Raja Najasyi dengan utusan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi banyak pelajaran dari kisah hijrahnya orang-orang beriman dari Mekah menuju ke Habasyah. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, ini menjelaskan bagaimana para sahabat atau orang-orang beriman ya, itu lebih mendahulukan akidah mereka daripada harta, daripada dunia mereka. Ya, mereka hijrah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga akidah mereka. Karena ketika mereka berada di Mekah, maka mereka tidak akan bisa menjaga akidah mereka. Ya, jadi hijrah ini dilakukan dalam rangka menjaga akidah. Maka kita pun juga harus senantiasa memperhatikan masalah ini. Kalau misalkan akidah kita nanti akan bahaya, ya akan rusak, ya akan bertahap, akan hilang, maka kita harus lebih mendahulukan menjaga akidah kita daripada dunia kita. Kemudian yang kemarin juga sudah kita pelajari, ya, yakni penulis kitab ini mengajak kita untuk berpikir ya bagaimana kita mendapati ada orang-orang pada masa sekarang meninggalkan negeri mereka, ya, ke negeri kafir karena ujub karena kagum dengan kehidupan orang-orang kafir lebih maju, ya, kemudian dari sisi ilmu lebih maju, teknologi lebih maju dan lain sebagainya, dan mereka meninggalkan negeri mereka, negeri kaum muslimin. Jika dibandingkan dengan orang-orang dahulu malah meninggalkan negeri kafir, tujuannya apa? Untuk menjaga agama mereka, menjaga akidah mereka. Kok sekarang ada yang meninggalkan negeri Islam untuk hijrah ke negeri kafir. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi kita agama itu yang pertama, akidah itu yang pertama. Kita seringkali tertipu lihat kemajuan, padahal sebenarnya di balik kemajuan itu banyak sekali kekurangan. Ya, dan kita pun juga sama ada kekurangan, tapi paling tidak ketika kita hidup di atas agama kita, akidah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca tulisannya, ternyata orang tinggal di Amerika itu ya enggak nyaman. Orang di sana bebas mbak senjata. Kemudian ketika jalan-jalan terdengar letusan senjata dan lain sebagainya. Siapa yang merasa aman? Kita di negeri kita alhamdulillah enggak pernah mendengarkan letusan senjata. Ya. Jadi seperti itu. Katanya negara yang maju, negara yang menjunjung kebebasan, tapi ternyata di balik itu banyak sekali ketidakamanan. Negara kita masih mending. Walaupun kalau misalkan kita punya kendaraan mesti dikunci ganda, itu masih mending.
Ya, beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi mobil itu di luar, itu kan, nggak diparkir di dalam, nggak dimasukkan garasi, sepeda motor nggak dikunci ganda, aman, nggak ada yang ngambil. Nah ini, jadi jangan silau kita dengan kehidupan orang-orang Baratnya. Kemudian yang kemarin juga sudah kita pelajari, ya, bahwa keluarnya para sahabat dari Mekah ke Habasah menjelaskan kepada kita bagaimana seorang Muslim itu la yatakayyaf ma'al mustama'at. Orang Islam itu enggak dibentuk oleh masyarakat yang enggak Islami. Jadi seorang Muslim itu tidak dibentuk oleh masyarakat yang tidak Islami. Seorang Muslim itu harus dibentuk oleh masyarakat yang Islami. Ya, jadi kita ini enggak boleh dibentuk atau diwarnai oleh masyarakat yang tidak Islami. Bahkan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membentuk masyarakat yang Islami. Kita mencari teman pun sama. Ya, jangan sampai teman mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mempengaruhi teman. Ya, bagaimana kita membentuk teman kita? Kita misalkan kerja dimanapun, ya, kita kerja di instansi swasta, instansi pemerintah, kita harus membentuk teman, bentuk masyarakat di sana. Yang nggak biasa sholat dibiasakan sholat jamaah, perlahan. Ya, di tempat itu kita biasakan sholat jamaah. Makanya kalau sholat jamaah jangan sendirian, diajak, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Perlahan nanti, ya kan, selain amar ma'ruf juga nahi mungkar. Ya, masa sih kita nggak cukup menerima gaji? Ya, kita pun gaji kita dinaikkan nggak akan pernah cukup. Mesti perilaku seperti ini akan biasa kita lakukan, koruptif dan lain sebagainya. Nah seperti itu, akhirnya ingkarul mungkar. Jadi keberadaan kita dimanapun itu harus bentuk. Jangan sampai kita dibentuk. Ya, nah itulah sahabat. Ya, itulah sahabat. Ketika berada di Mekah, maka khawatir akidahnya, agamanya tidak terjaga, maka keluar. Tujuannya apa? Agar bisa tinggal lebih aman, kemudian menjalankan agama mereka, kemudian membentuk masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, yang kemarin juga sudah kita pelajari, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy, ya, sikapnya kepada para sahabat yang berada di Habasah, kemudian berusaha untuk mengembalikan mereka ke Mekah, dalil bahwa permusuhan ini bukan permusuhan pribadi, tetapi ini adalah permusuhan agama. Laisat adawah syakhsiyah, bal hiya adawah diniyah. Ini adalah permusuhan agama, bukan permusuhan pribadi. Dan kita harus paham, ya, kita harus paham. Dari dulu sampai sekarang permusuhan itu bukan permusuhan pribadi, tapi permusuhan agama. Kenapa? Sekiranya itu adalah permusuhan pribadi, ketika orang-orang beriman hijrah dari Mekah ke Habasah sudah selesai. Wes, wong nyingkri, bahasa kita kan seperti itu. Musuhnya wes nyingkri, selesai sudah kan. Tapi kenapa mereka ingin mengembalikan, ya, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka yang mengikuti dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan dari Habasah ke Mekah. Kenapa? Karena permusuhan agama. Nggak rela kalau agama ini berkembang. Dan kita harus paham, ya, banyak orang nggak rela dakwah sunnah itu berkembang. Atau mungkin tahulah, ya, bagaimana orang-orang sekarang pada memusuhi dakwah sunnah ini. Ya, dikit-dikit dalil, itu kan. Sampai akhirnya ada yang ngeluh. Kita sekarang dakwah jadi berat karena ditanya oleh jamaah kita, dalilnya mana? Nah itu. Akhirnya dakwah kita ini diperangi. Jadi yang diperangi itu sebenarnya bukan pribadi, tetapi agama ini. Dan para jamaah hal ini kita rasakan, ya, di tempat yang di situ kita berdakwah itu. Jadi yang dimusuhi bukan kita. Awalnya dia baik, di hadapan kita baik, tapi setelah itu enggak baik. Ya kan? Ketika dakwah kita dimusuhi, mereka seolah-olah kuat. Jadi nyata sekali bahwa permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang beriman itu bukan permusuhan pribadi, tapi permusuhan agama. Dan dari dulu memang seperti itu. Kita harus pahami ini. Kita harus pahami. Kalau kita mengikuti adat masyarakat, baru masyarakat itu tidak akan memusuhi. Tapi kalau kita tetap bersikukuh, ya, mengikuti yang hak, mengikuti agama yang hak, mengikuti jalan yang hak, mereka pasti akan senantiasa memusuhi. Ya, akan senantiasa memusuhi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan pelajaran yang keberapa? Kelima sudah ya. Nah, yang kelima, ya,
Salafus saleh terdahulu kalau ditanya tentang masalah akidah, mereka senantiasa jawabnya dengan kitab dan as-sunnah. Ya, ketika orang-orang beriman ditanya, apa yang dibawa oleh Nabi kalian? Akhirnya dibacakan surat Maryam. Dan inilah jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mesti, ya kan, dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Coba sekarang ya, sekarang mulai muncul lagi. Banyak yang menuduh, dalam tanda kutip orang-orang Wahabi, ya sebenarnya Ahlussunnah, bahwa mereka adalah mujassim. Ya, mujassim. Mujassim itu mengatakan bahwa Allah itu punya jisim. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu berpendapat seperti yang dikatakan Allah Ta'ala, difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Rasulnya. Misalkan Allah punya tangan, akhirnya kita dituduh mujassim. Padahal memang Allah sendiri berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangannya Allah, kedua tangannya Allah terjulur memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka kita katakan Allah punya tangan. Loh, dalilnya apa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran Allah punya tangan. Lah terus tangannya Allah bagaimana? Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh mentakyif, membagaimanakan. Misalkan Allah turun ya pada langit-langit langit-langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Ya, kita dituduh mujassim. Allah turun. Jelas kok Allah menyebutkan dalam ayatnya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya. Kemudian mereka mempertanyakanlah bagaimana Allah turun ke langit dunia padahal bumi ini berputar. Nah, kalau Allah turun ke langit dunia, bumi ini berputar, ya, sedangkan yang di barat itu malam terus kemudian ke timur, berarti Allah turun teruslah, kapan naiknya? Nah, itu mentakyif, membagaimanakan. Ya. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya senantiasa mengatakan dalilnya mengatakan Allah turunnya sudah turun. Sudah kita benarkan. Bagaimana Allah turun? Nah, jangan dibagaimanakan, enggak boleh. Allah mendengar, Allah melihat. Ya sudah, Allah mendengar, Allah melihat. Loh, berarti Allah punya telinga. Loh, sampean yang mengatakan Allah punya telinga. Kita enggak mengatakan Allah punya telinga, tapi yang jelas laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Kalau kita membayangkan sesuatu, Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Tetapi Dia wa huwas samiul basir. Nah, ini para jamaah. Makanya ini ciri daripada al-haq, Islam yang berada di al-haq. Pokoknya jawaban masalah akidah kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah itu. Ya, sudah itu saja. Surga tercipta. Kenapa surga sudah tercipta? Iya, memang sudah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam bentuk pasten, uiddat lil muttaqin. Neraka sudah diciptakan, uiddat lil kafirin, telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Semuanya sudah tercipta, sudah sampai di situ. Ya, bagaimana nanti kalau misalkan alam semesta hancur dan lain sebagainya? Nah, itu masalah furu' akidah. Kalau ada dalilnya ya kita bahas, nggak ada dalilnya ya sudah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini yang penting. Makanya dari keteladanan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kita menunjukkan bahwa masalah ya jawab dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nggak hafal Ustaz. Nah, ini masalahnya. Karena nggak mau menghafalkan. Atau yang kedua, waktu kita baca Al-Quran masih sedikit. Tanya diri kita. Kita sehari baca Al-Quran berapa halaman? 2, alhamdulillah. Masih jawab 2, yang lainnya diam, berarti nggak baca Al-Quran. Tawadhu. Nah ini, maka bagaimana kita bisa jawab kalau ditanya sama keluarga kita, oh kamu alirannya Wahabi gini. Nah kita bagaimana bisa jawab kalau kita Al-Quran saja nggak pernah baca? Ya, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran, ya kan, agar kita nanti kalau ditanya apa-apa bisa membaca. Oh, itu ada di surat ini. Saya nggak hafal, tapi saya pernah baca di surat ini. Nah, tunjukkan. Sebenarnya ketika kita muamalah dengan orang luar itu gampang. Tunjukkan Al-Quran, mereka nggak bisa bantah.
Kayak barusan ya, yang lagi rame ini. Oh ternyata orang-orang Wahabi itu kuburiyun ternyata. Sholat di kuburan. Akhirnya kan mereka nggak tahu bahwa Nabi SAW pernah melakukan. Itu kan masalahnya. Nah itu, ada hadisnya ini. Boleh. Toh sholat jenazah itu nggak ada rukuk sujud. Ya, makanya sholat jenazah itu sama seperti makna asal sholat itu artinya adalah doa. Sholat jenazah itu doa kepada jenazah, pemberi syafaat kepada orang yang mati agar Allah Ta'ala mengampuni dia, merahmati dia dan lain sebagainya. Bukan sholat seperti kita sholat sunnah, sholat 5 waktu di sana ada rukuk dan sujudnya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, dalam hijrah ke Habasyah ada hukum fikih bolehnya mohon bantuan kepada selain orang muslim ya ketika memang ada hajat. Ya, ketika memang ada hajat boleh mohon minta bantuan kepada orang non muslim ketika ada hajat, itu diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pernah terjadi perbedaan pendapat ya dari kalangan para ulama ya. Ulama-ulama Saudi ketika terjadi penyerangan Irak ke Kuwait beberapa tahun yang lalu, ada perbedaan pendapat. Syekh Albani mengatakan tidak boleh, tapi ulama Saudi mengatakan boleh, karena ini daruri, ini adalah darurat. Memang ada hajat di sana, ya, memang di sana ada hajat. Nah, di antara dalilnya itu adalah peristiwa ini, dan tentu peristiwa-peristiwa yang lainnya, tentu dalil-dalil yang lainnya. Ya, jadi dalam kondisi yang daruri, darurat, maka diperbolehkan. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya ini yang nggak kalah penting ya. Di antara ucapan Ja'far ketika dia menjelaskan tentang gambaran masyarakat jahili, apa yang dikatakan? Dia mengatakan kami dulu adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami melakukan kekejian, kami memutus rahim, kami berbuat buruk kepada tetangga, kami yang kuat dari kami makan yang lemah. Para jamaah dirahmati Allah, penulis kitab ini mengatakan, apakah Ja'far radhiyallahu ta'ala itu menggambarkan masyarakat jahiliyah ketika itu, ataukah juga dia menyifatkan masyarakat yang pada umumnya terjadi pada masa kita juga? Tanpa disadari sebenarnya yang dijelaskan oleh Ja'far radhiyallahu ta'ala itu bukan hanya masyarakat ketika itu, tapi juga masyarakat kita. Demikian juga setiap zaman itu nggak jauh beda. Pada masa dulu, ya orang biasa menyembah berhala, makan bangkai. Sekarang pun kenyataannya juga masih ada. Orang menyembah berhala juga masih banyak. Orang melakukan kesyirikan masih banyak. Ya, jadi orang yang melakukan kesyirikan masih banyak. Mereka mengaku dirinya muslim tapi menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka minta kepada selain Allah. Nyatanya pada masa sekarang masih banyak. Orang melakukan kesyirikan masih banyak. Makanya ingat, dakwahnya para nabi itu adalah mengajak kepada tauhid, memerangi syirik. Ini penting. Ya, ini penting. Demikian juga makan bangkai. Nyatanya masih sampai sekarang ya masih ada. Ya, orang nyembelih seret gitu kan, kemudian langsung dimasukkan ke tempat ini masih gerak-gerak langsung dimasukkan air panas, kan jadi bangkai. Kita nggak sadar. Ya, jadi kita tidak sadar. Atau naqtil fawahish, kekejian masih banyak pada masa sekarang juga masih banyak. Orang mutus tari silaturahim juga masih banyak. Orang yang berbuat buruk kepada tetangga juga masih banyak. Yang lemah dimakan oleh yang kuat, ternyata masa sekarang juga masih banyak. Masih banyak. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, permasalahan yang terjadi pada masa dulu, ya kan, itu ternyata masa sekarang juga masih ada. Apalagi di masyarakat Barat. Apalagi di masyarakat Barat. Masih ada, masih nyata. Jadi seolah-olah Ja'far itu bukan hanya menggambarkan masyarakat yang lalu, tetapi masyarakat yang sekarang pun juga nyata. Ada seperti itu. Makanya mengajak kepada Islam itu tidak berhenti dengan berhentinya Nabi SAW dalam berdakwah. Ya,
Jadi tidak berhenti dengan berhentinya Nabi SAW, dengan wafatnya beliau, berarti ketika Nabi SAW wafat, berarti sudah, nggak ada lagi tugas untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Enggak, nyatanya di banyak tempat pun juga masih sama. Di banyak tempat masih sama. Orang melakukan kesyirikan masih banyak. Nggak usah jauh-jauh lah para jamaah yang di pasar. Ada yang kerja di pasar sini? Wonten sing nyambut teng pasar. Saya sendiri tahu, ada jamaah saya pernah cerita. Kula singen nate sadian teng Lawang. Lawang ini memang di Lawang dia. Orangnya dari Pandaan. Lawang. Lah saya jualan nggak pernah tutup kok, ternyata ada pelanggan saya bilang, sampai yang dia telung dino kok tutup. Lah aku nggak tahu tutup. Aku buka terus. Loh enggak, aku ndelok tukune sampean tutup. Nah itu. Berarti kan masih banyak yang mempraktekkan praktek kesyirikan, masih banyak. Pelet, saya tahu sendiri, ada jamaah saya. Ya kan? Jadi suami istri orangnya akur, ya kan? Kehidupan rumah tangganya itu bahagia. Kok tiba-tiba berubah istrinya? Jadi benci sama suaminya. Jadi dia berubah. Kalau ketemu dulu, saya pernah ketemu itu kalau panggilan sayang terus gitu kan. Tapi tiba-tiba berubah. Ya, ternyata apa? Ternyata kena pelet. Sebabnya apa? Reuni. Kemudian dikasih nomor HP dari yang laki-laki. Ya, dikasih nomor HP dari yang laki-laki. Ternyata buhulnya di sana. Nah ini kan berarti masih banyak. Jadi kesyirikan yang terjadi pada masa sekarang masih banyak. Ya, jadi masih banyak. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu masih bersesuaian dengan masa sekarang. Jadi enggak jauh beda. Ya, enggak jauh beda. Makanya dakwah kepada Allah Ta'ala, ya, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, itu tidak berhenti dengan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan di setiap waktu, di setiap zaman. Sekitar kita lah masih banyak. Jadi sekitar kita masih banyak. Dan dakwah para jamaah, sekali lagi seperti yang dulu pernah kami sampaikan, enggak harus di depan seperti kita, enggak harus di depan seperti kita, enggak. Itu tugas orang yang memang sudah punya ilmunya. Setiap orang punya tugas. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, yang pertama kali diberitahu siapa? Ya, dari pertama istrinya, kemudian sahabatnya Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, yang diasuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Bakar ini dia ngajak Abdurrahman bin Auf, ngajak Utsman bin Affan. Jadi dakwah itu seperti itu. Maka termasuk kegiatan dakwah itu adalah jenengan ngajak, yang enggak ngerti ilmu diajak. Sampean uripe susah, ayo melo aku ngaji. Yang Al-Ghafar kono, enak, apa maning bengi, ono makan malami. Loh ya, betul. Terkadang dakwah itu bisa diterima berawal dari hal-hal seperti ini. Awalnya dari makanan fisik, tapi kemudian masuk ke makanan hati. Banyak orang mendapatkan hidayah awalnya dari itu. Akhirnya niatnya berubah. Kalau dulu karena makanan, kemudian berubah kepada selain makanan. Nah seperti itu. Jadi dakwah itu seperti itu. Yang nggak ngaji diajak ngaji, ya. Yang susah sumpek dinasihati, diajak ngaji, seperti itu, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain kan ngajak kepada Nabi, bukan dia yang dakwai. Bukan dia yang menyampaikan ayat Al-Qur'an, tapi enggak diajak ke Nabi, sama. Jenengan pun bisa memulainya dari hal seperti itu. Ajak orang, ya, wis tau ngaji dhisik. Kayak dulu ada teman itu seperti itu. Ya kan? Jadi diajak sama istrinya, "Ayo ta, Pak. Ya, pokoknya ngaji, ayo. Pokoknya datang aja ke sana." Ternyata dengan senyuman itu akhirnya dia tertarik sama pengajian. Lagi sing silak pengajian lak koncoku dhewe. Dhek eling apa enggak ambek aku? Wis ta pokoke ngaji. Ternyata pas ngaji temannya masih ingat. Ya eling lah ambek sampean wong kanca sak bangku SMA. Alhamdulillah sejak saat itu ngajinya rutin. Karena disapa, karena disenyumi dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah dakwah itu seperti itu. Pelajaran yang ke-8. Perkataan Ja'far ketika ditanya oleh Raja Najasyi tentang agama ini, maka dia menyampaikan awal tentang larangan, yakni syirik. Ya. Kemudian setelah itu baru menyampaikan yang diperintahkan, yakni tauhid. Nah, ini
dalam kaidah ya, itu disebutkan at-takhliyah qabla tahliyah, membersihkan noda didahulukan daripada berhias. Jadi membersihkan noda didahulukan daripada berhias. At-takhliyah qabla tahliyah atau at-takhliyah muqaddamut tahliyah. Nah, jangan sampai kita ini mentauhidkan Allah tetapi diiringi dengan kesyirikan. Maka hal itu akan mengurangi, bahkan bisa membatalkan ketauhidan kita. Ini yang diisyaratkan oleh Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu dan banyak dari kita yang lalai dari masalah ini. Banyak orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itu apa? Kufur kepada syirik, kepada taghut, dan beriman kepada Allah. Jadi pertama kufur kepada taghut dulu, baru kemudian beriman kepada Allah, melepaskan diri dari syirik lebih dulu, baru kemudian mentauhidkan Allah. Itu dasarnya itu. Ya, jangan sampai kita banyak mengatakan la ilaha illallah tapi kita mengiringinya dengan kesyirikan. Banyak yang kita tidak paham masalah ini. Jadi banyak di antara kita tidak paham masalah ini. Berlepas diri dari syirik baru kemudian menegakkan tauhid. Jadi yang pertama itu harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita dari kesyirikan sebelum kita menegakkan ketauhidan. Pertama adalah membersihkan diri dari kesyirikan. Oh, ini syirik, tidak boleh. Ya, karena nggak ada gunanya kita melakukan amal saleh yang kita iringi dengan kesyirikan. Ini para jamaah. Sering kita nggak sadar ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Ngomong itu, wis terserah sampean, wis totalitas kepada dia. Ya, ini sudah syirik. Terserah Allah dan sampean, wis syirik. Ya, syirik tidak boleh. Yang boleh terserah Allah kemudian Anda. Ya. Atau terserah Allah, Masya Allah Ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Nah ini tauhid. Jadi kita ini harus membersihkan diri kita dari kesyirikan sebelum menegakkan ketauhidan. Ya. Tapi sekarang bagaimana Ustadz? Apa membersihkan diri dari syirik dulu, baru nanti kalau kita sudah bersih baru kita bertauhid? Ya enggak, agama ini sudah sempurna. Artinya kita menekankan diri pada mulai sekarang, kita harus perhatian mana yang masuk lingkup syirik, hati-hati. Mana yang masuk lingkup syirik maka hati-hati. Di mobil ada gantungan apa lafdzul jalalah, baik bagus. Tapi ketika gantungan itu dilepas, waduh kok gak enak, iki kok celoko iki. Nah ini sudah syirik. Ya, tidak boleh. Ya, itu termasuk tamimah. Sebagian alimu mengatakan itu termasuk tamimah. Karena yang bisa menyelamatkan kita bukan tulisan itu tapi Allah. Di rumah kita biasanya di depan itu ruang tamu ada ayat kursi. Ada ayat kursi, aman. Mari ngono pecah. Ya, karena figurannya pecah, rusak dan lain sebagainya. Waduh, iki kok dileboni iki. Udah syirik. Jadi dia ta'aluk hatinya tergantung kepada tulisan itu, bukan kepada Allah. Ya, bukan kepada Allah. Nah ini para jamaah, ini kalau kita nggak paham kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah ini, makanya at-takhliyah qabla tahliyah, bersihkan diri kita dari noda-noda syirik sebelum berhias dengan ketauhidan. Ini, berhias dengan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, makanya yang kesembilan, ya, Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia menyebutkan banyak sekali ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali disebutkan adalah tauhid. Tauhid, ya. Ketika Ja'far menyebutkan banyak sekali ajakan Nabi, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang pertama kali disebutkan adalah tauhid. Maka kita pun para dai dalam dakwah kita hendaklah senantiasa mengajak kepada tauhid. Ya, menyampaikan masalah ini kepada menyampaikan masalah tauhid itu kepada umat. Tauhid, ya. Misalkan butuh rezekinya lapang, lancar, udah minta kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ya, dagang ingin rezekinya lancar,
minta kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya sholat, kemudian doa, minta berulang-ulang, ya kan, doa-doa yang terbaik, ya kan. Jangan sampai berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kita harus banyak mengajak manusia kepada tauhid. Karena inilah ajaran Nabi. Sebelum segala satunya, yang utama itu adalah tauhid. Dan yang terakhir, pada saat peristiwa perang Khaybar, nanti akan kita bahas. Orang-orang hijrah ke Habasyah itu dia balik dan tidak ke Mekah tetapi langsung ke Madinah. Ya, jadi langsung ke Madinah. Nah, sebagian sahabat itu membanggakan diri mereka. Sebagian sahabat yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah itu membanggakan diri mereka kepada sahabat-sahabat yang hijrah dari Habasyah ke Madinah karena mereka ketinggalan. Jadi mereka dianggap telah ketinggalan, ya, ketinggalan. Ketinggalan apa? Kita sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya lebih lama dari kalian, tapi kalian baru datang ke Madinah barusan, ya, seperti itu. Maka akhirnya ya mereka memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah dari Habasyah ke Madinah itu ya kan tidak senang dengan komentar sebagian sahabat yang mengatakan kami telah mendahului kalian datang ke Madinah. Ya, ini kan cukup membuat hati gundah ya. Wah, kita ketinggalan. Mereka sudah ikut perang Badar, kita nggak ikut perang Badar. Mereka perang Uhud, kita nggak ikut perang Uhud. Tapi kita baru datang ketika peristiwa perang Khaybar. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi SAW ketika itu komentar kepada sahabat-sahabat yang baru datang dari Habasyah. Nabi SAW mengatakan, laisa bi ahaqi bi minkum, tidak ada yang lebih berhak kepadaku dari kalian. Wali ashabi hijrah wahidah, dan bagi sahabat-sahabat yang hijrah sekali. Tetapi walakum antum ahlus safinah hijratani, tapi kalian wahai ahlus safinah, orang-orang yang berada di kapal, karena dulu hijrahnya dari Mekah menuju Habasyah itu naik kapal. Bagi kalian hijratani, 2 kali hijrah. Jadi bagi kalian 2 kali hijrah. Kalau mereka semuanya cuma sekali hijrah, tapi kalian ini 2 kali hijrah. Tentu kalian punya keutamaan jika dibandingkan dengan mereka. Maka ketika mendengarkan hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, maka mereka pun senang dengan hadis ini. Saking senangnya sampai Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha, ya, dia mengatakan, aku telah melihat Aba Musa dan sahabat-sahabat Safinah. Dia datang kepada aku berbondong-bondong, tanya kepada aku tentang hadis ini. Apakah benar? Iya. Karena ceritanya Asma bin Umais ini enggak terima. Dia dikatakan, oh kamu ketinggalan. Kamu ketinggalan hijrah ke Madinah. Kita semuanya sudah berada di Madinah, kamu baru datang ke Madinah sekarang. Maka Asma binti Umais cerita kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda dengan sabda tadi, kalian wahai ashabus safinah, ahlus safinah, kalian telah melakukan 2 kali hijrah. Maka akhirnya Abu Musa dan sahabat-sahabat yang dulu pernah ikut hijrah ke Habasyah datang menemui dia, tanya, benar enggak ini Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti ini? Maka dikatakan benar. Maka akhirnya mereka pun merasa sangat senang, ya, mereka pun merasa sangat bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakan mereka kecuali ucapan Nabi ini. Ya. Jadi tidak ada yang lebih membuat mereka bahagia kecuali ucapan Nabi ini. Menunjukkan bahwa mereka punya keutamaan. Ya, punya 2 kali hijrah, punya keutamaan, yakni hijrah 2 kali di jalan Allah SWT. Tapi bukan berarti ketika Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti ini, berarti mereka secara personal itu lebih utama dari yang lainnya. Enggak. Tetap Abu Bakar paling utama dari yang lainnya. Kemudian Umar paling utama setelahnya. Kemudian Utsman, Ali paling utama setelahnya. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga lebih utama daripada yang lainnya. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah lebih utama dari yang lainnya. Orang yang masuk Islam ketika di Mekah lebih utama daripada orang-orang yang Ansor di Madinah. Ya, orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah lebih utama dari yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi seperti itu. Ini para jamaah sekalian
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mungkin ini pembahasan kita pada kali hari ini, pada malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan kelanjutan kisah sirah ini, yakni tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jika ada yang mau bertanya atau sesuatu yang ditanyakan, silakan. Semoga saya bisa menjawabnya. Ada Ustaz pertanyaan. Ustadz, tetangga saya mau membangun rumah dan mau membangun pondasi, Ustadz. Tapi ada seperti kekhususan waktu menunggu jam 12 malam gitu, Ustadz. Ketika kami tanya apakah maksudnya apakah harus jam 12 malam, jawabnya adatnya seperti itu, Ustadz. Ya. Apakah yang seperti itu juga termasuk dikhawatirkan syirik, Ustadz? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Iya, bisa saja. Justru ini adalah lahan untuk dakwah. Ya, munculkan saja subhat di pikirannya. Jadi munculkan subhat di pikirannya, tanamkan subhat di pikirannya. Sampean lo, dele jam 12 malam, kuline kate sampean bayari piro. Nah kayak gitu, itu kan subhat. Apa sampean dhewe sing kate dele. Lah daripada dele jam 12 malam ya mending tidur gitu kan. Jadi munculkan subhat pada diri mereka. Apa sih faedahnya meletakkan itu jam 12 malam misalkan. Ya. Kemudian nanti ini tak kasih kepalanya ayam misalkan. Lah ngapain kepala ayam ditaruh di situ dimakan semut, kan masih enak dimakan yang suka kepala ayam misalkan kayak gitu. Jadi munculkan subhat. Ini kesempatan untuk kita berdakwah. Bisa saja itu masuk ke dalam kesyirikan yang justru mendatangkan setan. Jadi hal seperti itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan justru bisa mendatangkan setan. Ya, khususnya amaliyah yang tidak ada tuntunannya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Ada satu pertanyaan berikutnya. Tadi disebutkan masalah ahli kitab, Ustadz, bahwasanya yang kami ketahui ahli kitab itu dibolehkan menikah dengan kaum muslimin, Ustadz, yang akhwatnya. Okay. Sedangkan relevansinya sekarang ini, apakah ahli kitab yang dulu masih sama dengan yang sekarang ini, dan apakah jika tidak sama, apakah berarti itu tidak diperbolehkan lagi? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ayatnya terang ya, diperbolehkan orang Islam untuk menikahi ahli kitab, ya. Tetapi dibolehkan menikahinya itu bukan hanya sekedar menikah, karena di sana ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Yakni tanggung jawab mendakwahinya, mengajaknya kepada Islam, ya. Jadi mendakwahinya, mengajaknya kepada Islam, karena mereka adalah ahli kitab, orang yang baca kitab, ya. Jadi mereka ahli kitab, orang yang baca kitab, ya. Nah, ketika mereka baca kitab, kita bisa mengajak mereka dengan menanamkan subhat pada diri mereka. Jadi menanamkan subhat pada diri mereka. Banyak sudah subhat-subhat yang disampaikan oleh para kristolog ya, ataupun para asatidz kita, itu bisa nanti dijadikan contoh. Ya, itu bisa dijadikan contoh. Di antara subhatnya adalah kita katakan, kitab suci itu enggak suci. Ya, kalau sekiranya suci, enggak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, seperti dulu saya pernah buka pembicaraan dengan seorang misionaris sama ketika kuliah, sampai akhirnya dia pun ragu-ragu dengan agamanya. Akhirnya alhamdulillah setelah proses diskusi 2 tahun dia masuk Islam. Ya, jadi dia masuk Islam. Jadi gitu. Kemudian ditanya mana kontradiksinya? Saya bukan ahlinya. Ini aja baca buku ini. Ya, buku diskusi kiai siapa itu di Madura itu. Tapi buku itu enggak terbit sekarang. Karena apa? Karena buku itu berbahaya. Karena model diskusinya itu halus, kalem. Kiai siapa ya? Sama Antonius Widuri itu loh. Masuk Islam akhirnya. Nah itu, dia pun akhirnya masuk Islam. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita mendakwahi mereka, kita munculkan subhat-subhat ya, kebatilan dalam agama mereka agar mereka ini mendapatkan hidayah. Nah, tapi kalau akhirnya kita menikah dengan ahli kitab, akhirnya kita enggak ngajak mereka, kemudian kita punya anak-anaknya satu ikut agama ibunya, satu ikut agama bapaknya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Justru akan
menjadi sebab kita akan kelak disiksa dalam kehidupan akhir kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya ahli kitab ya sama saja. Pokoknya dia ahli kitab Nasrani, Yahudi. Tapi memang ada berpendapat orang-orang ahli kitab yang dia masih konsisten dengan ajaran kitab yang asli. Ya, seperti orang Kristen Ortodok itu kan cenderung mereka masih mengikuti yang lama, ya kan, ajaran Nasrani yang lama, seperti tidak makan babi. Ya, saya pernah ada seorang teman non Muslim, ya kan, dia bilang kepada kita, saya heran lihat orang-orang di Indonesia itu kok makan babi, orang Kristen kok makan babi, berarti dia orang Kristen Ortodok. Ada yang mengatakan dengan dia, ya, tapi ada yang mengatakan ya semua ahli kitab, pokoknya orang Nasrani. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ada lagi? Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kayaknya enggak ada. Enggak ada Ustaz sepertinya. Ada. Oh, nggih. Enggak ada nggih. Enggak ada Ustaz. Baik. Semoga kajian kita bermanfaat untuk saya pribadi. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah, kita punya tugas untuk berdakwah, ya. Sayangi orang-orang di sekeliling kita, karena semuanya nanti akan menuju ke kehidupan akhirnya. Semuanya nanti akan mati. Di sana ada pertanyaan malaikat penjaga kubur. Kalau kita sayang sama mereka, ya dakwahi mereka. Ya, cara dakwah ya tadi seperti Abu Bakar ngajak Abdurrahman bin Auf, ngajak Utsman, ngajak sahabat-sahabat, ya. Akhirnya sampai mereka mendapatkan hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya dan pertolongannya. Semoga kita diberikan istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.